Dari kemarin saya itu membahas tentang habaib, bukan ahlul bait Nabi, ya, Habib-habib dari Ba'alawi. Dan kemudian sekarang ada yang komentar, ya, ini perlu untuk saya tanggapi komentarnya. Luar biasa, bahaya kalau Anda punya pemikiran seperti itu, ya. Jangan kau diskreditkan orang ajam. Orang ajam itu orang selain daripada Arab. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan antara orang Arab dan orang ajam. Ya, catat itu. Catat, Allah tidak membeda-bedakan antara orang ajam dan orang Arab. Orang ajam itu orang di luar daripada Arab. Yang membedakan itu adalah hanya ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, begitu. Bukan karena Anda orang Arab, bukan karena Anda turunan siapa, bukan karena Anda mbah-mbahnya siapa, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Komentarnya. Selama ente Islam dari Muslim Siregar, ente harus ikut aturan. Maksudnya aturan apa? Aturan siapa? Lalu ente harus memuliakan semua orang Arab. Kalau ingkar, ente akan dilaknat dan diazab. Saya sematkan komentar itu karena bagi saya ini dia sedang atau telah tercuci otaknya. Yang jelas kita mesti memuliakan semua manusia. Semua manusia, catat, bukan hanya orang Arab. Terus yang harus dimuliakan hanya orang Arab. Orang Indonesia asli harus dihinakan gitu maksudnya. Macam mana kau punya pemikiran itu? Dari siapa kau dapatkan doktrin itu? Nabi Muhammad memang mencintai Arab. Tetapi kenapa Nabi Muhammad cinta Arab? Karena anak Arabiyun, kata Nabi Muhammad. Karena saya orang Arab. Lalu artinya Nabi Muhammad mencintai darahnya sendiri, wilayahnya sendiri. Ya, itu namanya nasionalisme. Nabi Muhammad karena orang Arab, maka beliau mencintai Arab. Sekali lagi, kenapa cinta Arab? Karena anak Arabiyun, karena saya orang Arab. Lalu kita tafsirkan dong, kita interpretasikan dong, kita pakai kontekstualnya dong. Nabi Muhammad mencintai wilayahnya, punya jiwa nasionalisme. Beliau mencintai Arab karena orang Arab. Kita mesti mencintai Indonesia dengan seluruh produknya. Kenapa? Karena kita orang Indonesia. Sama halnya seperti Nabi Muhammad mencintai Arab karena beliau orang Arab. Kita cinta Indonesia karena kita orang Indonesia. Begitu konteksnya, cok. Ya. Ini siapa ini yang berkomentar kayak gini tuh? Disandarkan pada apa? Pada kebodohan tentunya. Dan kita harus luruskan. Gak bisa ini komentar kayak gini bergentayangan, ya, mencekoki, mendoktrin yang lain-lainnya. Maka saya angkat khusus untuk komentar ini. Anda sudah tercuci otaknya, Anda sudah terdoktrin otaknya. Bukan terdoktrin oleh ajaran baginda Nabi, bukan terdoktrin oleh agama Islam ajarannya, tapi terdoktrin oleh orang-orang yang selalu membawa-bawa suku,
Arab. Seolah semua produk Arab itu baik. Nabi Muhammad kenapa diturunkan di Arab? Karena wilayahnya sangat jahiliyah, tahu nggak? Ya, peradaban Arab dengan kita itu lebih maju kita. Moral orang Arab dengan moral orang Indonesia lebih tinggi moral kita kok. Akhlak adab orang Indonesia dengan akhlak adab orang Arab masih tinggian kita kok. Begitu bos. Ente ini siapa ini yang berkomentar? Muslim Siregar nih. Mesti diluruskan. Maka saya kira ini yang menyebabkan kita perlu banyak mengkoreksi mereka dengan seluruh varian doktrinnya. Satu kali lagi, dengan seluruh varian doktrinnya. Doktrin sebagai cucu Nabi, doktrin sebagai orang Arab. Dan kenapa sih mereka lakukan itu di negara Indonesia ini? Kenapa sampai berani-berani mengeluarkan doktrin wilayahnya? Karena kita mungkin sudah terlalu lama dijajah, 350 tahun yang kita kenal, meskipun lebih. Sehingga mental kita itu kalau melihat orang lain seolah-olah orang lain itu gimana, kita menginginkan seperti mereka, padahal mereka pun menginginkan seperti kita. Coba aja kita kalau melihat orang-orang yang kulitnya putih, minder kan ente? Minder kan sebagian orang yang kurang sadar akan dirinya sendiri dan bersyukur atas dirinya sendiri. Melihat orang lain itu minder. Melihat orang yang kulitnya putih sementara kita sawo matang, kita minder. Padahal mereka yang kulitnya putih ini kita belajar punya integritas ya, sebagai orang Indonesia kita harus pede. Padahal mereka itu orang-orang yang kulitnya putih itu, kenapa mereka selalu berjemur di pinggir pantai? Mereka menginginkan kulit seperti kita kok. Sadar, kita itu dianggapnya orang ganteng tahu, laki-lakinya. Kalau perempuannya dianggapnya orang cantik kok. Kita menganggap orang seperti di luar negeri, bule-bule itu cantik, padahal minder mereka tuh sebetulnya. Maka berjemurlah menginginkan kulit seperti kulit kita. Hidung kalau terlalu mancung di barat itu jelek, tahu nggak? Jelek itu pandangannya. Bukan kategori cewek cantik, bukan kategori cowok ganteng kalau terlalu mancung hidungnya. Menginginkan hidung itu seperti kita, nggak terlalu mancung, nggak terlalu pesek. Intinya kita harus punya kuat kepribadian sebagai orang Indonesia, pede. Kalau kita nggak pede, mentalnya selalu di bawah, selalu rendah, maka selalu akan direndahkan. Dan enak banget kan orang lain merendah-rendahkan kita. Ada seorang Habib yang ceramah, kita itu seperti celengan semar. Saya marah, nggak mau, ngapain ente seenaknya ngomong seperti itu. Di kita lagi imigran ngomong sangunahna gitu loh, menghina, mengejek, meledek, dan kitanya yang nonton ceramahnya itu tertawa, sedang diejek, sedang dihina tuh. Kalau saya berada kebetulan di depan orang yang ngomong itu, saya akan berdiri, acungkan tangan. Gak bisa ente menghina, meledek, mentertawakan, gak bisa. Ente itu numpang di sini, cari makan di sini. Begitu ya. Tumbuhkan kepedean kita. Jangan mau kita diinjak-injak. Mental kita harus kuat. Mereka pun menginginkan seperti kita kok.
Harus sadar kita sampai ke sananya agar punya kepedean gitu loh. Berhadapan dengan siapapun pede, jangan malu, jangan wes. Kita punya harga diri. Dan satu kali lagi, di dalam agama, di dalam ajaran agama Islam, di dalam ajaran baginda Nabi, tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam. Ini kata kuncinya. Ini kurang ajar nih yang komentar nih, ya. Kita harus paham itu, jangan mau dibodoh-bodohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.